Halo teman-teman sahabat petani porang, kembali kita berjumpa lagi hari ini. Kita akan membahas sorghum dipromosikan, porang diabaikan. Hari ini saya berada di kebun porang melihat bagaimana perkembangan tanaman porang kita. Tetapi dalam beberapa hari ini saya melihat bahwa khususnya di Kementerian Pertanian ini terus mempromosikan bagaimana teman-teman petani untuk menanam sorghum. Di berita-berita juga kita melihat bahwa tanaman sorghum ini akan dikembangkan kurang lebih 200.000 hektar. Jadi pemerintah Indonesia mentargetkan bahwa akan menanam, memberikan bantuan bibit dan lain-lain sekitar luasannya 200.000 hektar. Ketika kita melihat fenomena seperti ini, kita mengingat di tahun 2019-2020 bagaimana Menteri Pertanian begitu gencar melakukan promosi, melakukan kunjungan-kunjungan kepada daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan porang. Nah, sorghum ini juga sama. Jadi Kementerian Pertanian mentargetkan di Provinsi NTT untuk sorghum itu sekitar 15.000 hektar. Ada juga di kawasan di Provinsi Sulawesi Tengah itu juga ada puluhan ribu hektar. Dan intinya bahwa janji-janji manis itu kembali diutarakan, kembali disampaikan ke teman-teman petani agar gairah atau keinginan dari petani ini muncul untuk mengembangkan tanaman sorghum. Nah, itu pula yang terjadi di tahun 2019-2020. Bahkan Menteri Pertanian menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Pak Jokowi, waktu itu dikatakan bahwa porang dan sarang burung walet itu menjadi komoditi mahkota atau sangat diunggulkan. Nah, berbeda cerita di tahun 2023 ini, hampir Menteri Pertanian itu tidak pernah lagi membahasakan atau menyampaikan tentang tanaman porang. Nah, ini sangat mengecewakan bagi kita teman-teman petani. Kenapa? Karena hegemoni atau hal-hal yang dianggap 2019-2020 ini sebagai penyemangat bagi kita teman-teman petani ternyata hilang begitu saja. Semangat itu dikarenakan harga di tahun 2023 petani porang mengalami kerugian, khususnya bagi yang masih membeli bibit mahal di tahun 2020-2021. Teman-teman, kita berharap tidak terjadi hal yang serupa bagi petani-petani sorghum yang saat ini lagi gencar dipromosikan oleh pemerintah untuk dibudidayakan. Nah, memang kalau kita lihat sorghum ini juga memang memiliki kandungan yang baik berupa biji-bijian. Dia masuk dalam komoditi tanaman pangan juga bersama jagung. Sorghum ini bisa mensubstitusi kebutuhan gandum. Namun perlu diketahui bahwa gandum ini menjadi salah satu tanaman pangan yang diimpor oleh Indonesia dari negara Rusia dan Ukraina. Nah, ini alasan dari pemerintah sehingga menggembar-gemborkan lagi
teman-teman petani untuk berbudidaya tanaman sorghum. Teman-teman sekalian, tidak ada masalah ya sebenarnya pemerintah mau menaikkan komoditi apapun, atau pemerintah ingin mengembangkan varietas atau komoditi apapun, tetapi yang paling harus digarisbawahi oleh pemerintah adalah jangan menjadikan petani ini hanya sebagai objek. Jangan menjadikan petani ini hanya sebagai tempat untuk uji coba. Karena ketika petani ini kecewa, maka hal-hal buruk pun bisa terjadi. Kelangkaan pangan yang ditakutkan oleh pemerintah di 2023 ini itu bisa menjadi bumerang, karena ketika petani kecewa, ketika petani tidak percaya lagi dengan pemerintah, maka jangan harap petani akan bisa berkolaborasi. Jadi itu teman-teman, 2023 ini saya melihat fenomena kembali terjadi, sama seperti waktu kita di kompori, digembar-gemborkan, diiklankan oleh pemerintah untuk menanam porang, tapi pada akhirnya ketika harga porang ini turun, hanya teman-teman petani sendiri yang berjuang. Hampir-hampir pemerintah sudah tidak mau, bahkan tidak pernah lagi untuk berbicara tentang bagaimana masa depan porang di Indonesia. Teman-teman sekalian, memang lahan sorghum dengan lahan porang ini berbeda. Lahan sorghum ini pada umumnya ditanam di lahan terbuka, tetapi untuk tanaman porang ini banyak ditumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lain. Yang kami takutkan adalah jangan sampai petani sudah menanam kembali sorghum ini tetapi berujung sama dengan porang. Ketika digembar-gemborkan oleh pemerintah berbicara besar, pemerintah berbicara banyak bahwa komoditi porang itu diminati oleh puluhan negara, bahkan sudah ada yang mengantri. Padahal saat ini kita melihat faktanya hanya negara Cina saja yang menerima porang dari Indonesia. Selebihnya negara-negara yang pernah disampaikan oleh pemerintah itu hampir-hampir sekarang ini tidak ada sama sekali. Nah, ini juga kita khawatirkan pada sorghum nantinya. 200.000 hektar ini sangat luas. Ketika misalnya dikalkulasi menghasilkan 3-5 ton saja per hektarnya, maka akan terjadi ratusan ribu ton atau bahkan jutaan ton yang akan diproduksi oleh petani berupa sorghum ini. Nah, sudahkah pemerintah menyiapkan off-takernya? Sudahkah pemerintah menyiapkan siapa yang akan membeli dari hasil panen sorghum teman-teman petani nantinya? Jangan sampai terjadi lagi di sorghum ini seperti halnya yang terjadi di teman-teman petani porang. Ini sangat menjadi warning bagi kita bahwa terkadang hal-hal yang kecil, terkadang hal-hal yang sifatnya tidak difikirkan oleh pemerintah ini bakal mencederai hati teman-teman petani. Menanam itu mudah, apalagi jika diberikan bantuan-bantuan bibit, bantuan-bantuan pupuk, ataupun bantuan yang sejenisnya, yaitu alsintan dan lain-lain. Tapi satu pikiran petani yaitu siapa yang akan membelinya dan berapa harga jualnya. Kalau dikatakan ada yang membelinya, oke, tetapi berapa harga jualnya? Jadi bukan sekadar ada yang membeli, tapi bisa tidak pemerintah memberikan semacam garansi bahwa ketika nanti sorghum ini dipanen, maka perusahaan A ini membelinya dengan harga flat, tidak berubah-berubah lagi, contoh di harga 10.000 per kilo. Nah, kalau itu yang dilakukan pemerintah, maka kami yakin pemerintah tidak usah menggembar-gemborkan, tidak usah
mempromosikan, pasti teman-teman petani akan menanamnya. Nah, tetapi ketika misalnya sama dengan yang di petani porang yang pada waktu ditanam harganya 9.000, 8.000, tetapi begitu kita panen sekarang harganya sisa 2.000, 3.000, 3.500, bahkan tertinggi di tahun ini nih hanya 4.000. Ini perlu kita ingatkan ke pemerintah bahwa tanggung jawabnya bukan hanya di hulu saja, tetapi di hilir pun itu pemerintah harus hitung, pemerintah harus tanggung jawab. Jangan sampai terjadi lagi seperti dengan yang ada atau yang dirasakan oleh teman-teman petani porang. Kami berharap terus bahwa pemerintah solid di antara kementerian, karena alasan dari Kementerian Pertanian bahwa untuk masalah harga, masalah ekspor, masalah penjualan itu bukan lagi di ranah pertanian, tetapi sudah berada di ranah Kementerian Perdagangan. Cuman kalau kita melihat kembali bahwa sesungguhnya tidak bisa lepas, Kementerian Pertanian ini seharusnya menjembatangi teman-teman petani porang untuk bisa untuk bisa bertemu minimal atau diusulkan minimal agar teman-teman petani porang ini dapat kembali merasakan harga yang diinginkan. Nah, teman-teman petani, saya cukup pesimis dengan sorghum yang sekarang ini digembar-gemborkan oleh Kementerian Pertanian. Bahkan beberapa kali sudah mengadakan kunjungan ke beberapa provinsi untuk pengembangan sorghum. Yang saya khawatirkan atau yang saya pesimis adalah bukan di masa produksi, tetapi harga produksi saat petani-petani ini sudah memanen tanamannya. Begitu teman-teman hari ini, mudah-mudahan ini ditonton oleh Kementerian Pertanian, tidak sekedar hanya menjadikan petani sebagai objek untuk uji coba, tetapi bagaimana mensejahterakan petani agar ke depannya tanaman pangan kita bisa survive, bisa mandiri dan tidak lagi mengimpor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.